ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Berkah kudro dan irodahnya kita semua ya di tahun baru ya. Tahun baru ini alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan ya kepada kita untuk menambah bekal amal soleh kita. Kita masih diberi kesempatan untuk bernafas, kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan berbagai amal soleh. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini kita semua semakin bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mampu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, menjadikan Al-Quran betul-betul sebagai pedoman untuk kita, dan ada peningkatan ya di tahun-tahun sebelumnya. Nah, diantaranya yang akan kita bahas hari ini, karena kalau muhasabah sudah kita bahas ya, ini adalah bagaimana ini ada buku dari Ustaz Adi Hidayat, bagaimana diazamkan kita itu bisa hafal Al-Quran dalam 30 hari ya. Nah, walaupun ibu-ibu misalnya belum mampu, minimalnya kita memotivasi kepada anak keturunan kita supaya kita itu harus lebih dekat lagi dengan Al-Quran ya. Kita awali dari keutamaan Al-Quran itu sendiri, bahwa Al-Quran itu adalah zikir yang dijamin ya, otentitasnya, kemudahan dalam menghafalnya. Misalnya dalam surah Al-Qamar ya, walaqad, dan sungguh kami dalam surah Al-Qamar itu ya Allah, inna nahnu nazzalna al-Quran, bukan itu, fahal mim mudzakir, walaqad yassarna al-Quran lizikri fahal mim muddakir, bahwa Allah sudah kalau dalam janjinya dalam surah Al-Qamar bahwa walaqad yassarna al-Quran lizikri fahal mim muddakir, walaqad, dan sungguh yassarna, kami sudah mudahkan Al-Quran itu lizikri, bagi orang yang mau mengambil peringatan ya, fahal mim muddakir, adakah diantara kita yang mau mengambil Al-Quran sebagai peringatan. Berulang-ulang ya Allah di surah Al-Qamar bahwa Quran itu mudah. Terkadang kita sebagai usia yang udah nggak mudah lagi ya, banyak alasan, misalnya tidak menambah hafalan itu karena kita usianya sudah seperti ini. Nah, padahal semangat menghafal Al-Quran itu harus tetap menggebu ya, bahwa jangan sampai hati kita kosong dari Al-Quran. Bahwa di sini di antara keutamaan Al-Quran tadi ya, merupakan zikir yang dijamin otentisitasnya, dijamin kemudahan dalam menghafalnya. Kalau kita yakin dengan ayat itu, pasti Allah akan memudahkan kita untuk menghafalnya. Kemudian isi Al-Quran itu betul-betul ya difirmankan secara akurat, secara jelas, dan disampaikannya dalam bahasa Arab. Nah, kemudian dengan mendengarkan bacaan Al-Quran dapat menggetarkan dan menguatkan iman. Jadi dalam surah Al-Anfal ya, bahwa iza tuliyat alaihim ayat, iza tuliyat, ketika dibacakan alaihim, kepada mereka, ayat-ayat Allah, zadathum imana, wajilat kulubuhum ya, bergetar hatinya, wajilat kulubuhum, bergetar hati, dan wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana, bertambah keimanan. Mudah-mudahan semakin hari kita semakin dekat dengan Al-Quran, semakin ketika mendengarkan itu betul-betul ya mukjizatnya itu terasa, hati kita bergetar, dan keimanan kita semakin menguat. Nah, kemudian diantara keutamaan Al-Quran itu adalah para jin bahkan teramat takjub ya, dan mengakui petunjuk Al-Quran ini ya, ketika Rasulullah ya itu, maka para jin itu mereka inna Quran itunya itu bahwa ajaba gitu ya, bahwa Quran itu adalah betul-betul menakjubkan bagi para jin gitu ya. Qalu inna sami'na Qur'anan ajaba, bahwa kemudian tentu saja ada keberkahan ya
dalam setiap ayatnya. Ketika kita mentadaburi setiap ayatnya, ada keberkahan di dalamnya. Kemudian bahwa Al-Quran itu keutamaannya turun di bulan yang mulia ya, pada malam yang begitu mulia, malam Lailatul Qadar ya, itu di bulan Ramadan, yang sebentar lagi kita akan menemui ya bulan yang paling mulia. Nah, Quran itu sungguh luar biasa di bulan yang paling mulia. Kemudian di malam kemuliaan ya Lailatul Qadar, kemudian diberikan oleh malaikat yang paling mulia ya, malaikat Jibril. Nah, sangat banyak keistimewaannya. Nah, bahwa malam turunnya Al-Quran itu bernilai pahala lebih dari 1000 bulan. Bahwa kita ketika melakukan amal soleh ya di malam itu, di malam Lailatul Qadar, maka pahalanya itu lebih dari 1000 bulan, lebih dari 83 tahun ya. Usia kita tidak panjang. Kemudian ketika kita melakukan amal salih di malam kemuliaan itu, mudah-mudahan semakin menambah ya, semakin menambah bekal kita ya, yang setara pahalanya itu 83 tahun atau 1000 bulan. Kemudian menghadirkan pilihan untuk mengikutinya. Jadi bahwa semua keistimewaan ini, bahwa Al-Quran itu begitu istimewa gitu. Al-Quran begitu istimewa bahwa isinya itu bukan bacaan biasa, tetapi betul-betul petunjuk gitu ya, yang bisa memberikan pedoman ya untuk kehidupan kita sampai akhir zaman, dari mulai Al-Fatihah sampai surah An-Nas, mencakup seluruh aspek kehidupan. Setiap ayatnya itu bisa menghantarkan manusia pada puncak ketenangan, pada kesenangan tertinggi. Nah, jadi bahwa setiap amalan ayat itu mampu merubah karakteristik ya. Kita bisa lihat setelah turunnya Al-Quran, masyarakat jahiliyah, bahwa setiap amalan ayat yang dilakukan itu merubah karakteristik jahiliyah menjadi masyarakat yang betul-betul berakhlak ya, masyarakat berperadaban, masyarakat yang beradab. Bahkan semenjak turunnya Al-Quran itu mampu mewarnai dunia ya dengan capaian pengetahuan yang tertinggi. Bahkan Barat sekalipun mendapati kemajuannya itu dari saripati Al-Quran. Nah, itu ya seperti itu, bahwa intinya kita kenapa harus mengistimewakan Al-Quran, harus punya iktikad untuk menghafal ya, menghafal hafiz 30 juz walaupun dengan masa waktu yang tertatih-tatih ya. Jangan sampai terhapus ya, misalnya keinginan kita itu, bahwa Al-Quran sebagai pedoman hidup untuk kita ya. Bagaimana mudah-mudahan kita bisa menghadap Allah dengan banyaknya hafalan yang kita hafal, mengamalkan ya, kemudian betul-betul menjadi pedoman hidup untuk kita semua. Nah, di sini Ustadz Adi Hidayat ya sudah menyusun sebuah buku. Nah, bahwa ada amalan-amalan hafalan itu ya, kenapa ada rahasia kemudahan Al-Quran. Tadi di surah di surah Al-Qamar ya, walaqad yassarnal Qur'an lizikri fahal mim muddakir. Ada rahasia-rahasianya, bahwa rahasia kemudahan Al-Quran itu, bahwa di sini Quran itu intinya kita harus yakin pedoman hidup kita yang dijamin mudah dihafal, dijamin ya. Kemudahan ini bisa diraih oleh para penghafal Quran dan mampu menghadirkan ini ya, buku ini Ustadz Adi menyampaikan bahwa ketika mau menghafal Al-Quran itu ada amalan praknya dulu. Yang pertama tentunya ikhlas ya, bahwa menghafal Al-Quran itu adalah bagian dari ibadah. Dan ibadah itu tentu saja membutuhkan keikhlasan ya, hadirnya ikhlas dalam hati kita, bahwa dalam surah surah Al-Bayyinah di sini ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan mereka tuh tidak diperintah kecuali untuk beribadah ya, untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan menjalankan agama yang lurus. Nah, sini para penghafal Al-Quran harus meniatkan hafalannya itu karena Allah gitu ya. Karena banyak juga sekarang yang menghafal Al-Quran itu supaya dapat beasiswa misalnya,
supaya diberikan kemudahan-kemudahan urusan duniawi lainnya gitu ya. Banyak yang seperti itu. Padahal seharusnya sebentar, ini ada emponya, saya mute dulu sebentar. Nah, ini. Padahal seharusnya bahwa menghafal Al-Quran itu betul-betul ya karena Allah, dan sifat ikhlas ini yang bahkan ditekankan oleh Al-Quran ketika pertama kali diturunkan ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca gitu. Baca itu baca atas nama siapa? Bacalah atas nama Tuhanmu yang telah begitu mudah menciptakan. Jadi isyarat ikhlas ini sudah terpancar ya dari awal firman Allah, bahwa perintah membaca itu yang ditujukan kepada Rasulullah itu hanya dilakukan atas nama Allah gitu ya. Iqra bismi rabbik, bacalah atas nama Allah gitu ya, tidak untuk yang lain. Bila Nabi saja diperintah untuk ikhlas, maka bagaimana dengan kita yang bukan Nabi gitu. Oleh karena itu para penghafal Al-Quran harus betul-betul ya mengikis tujuan-tujuan lain ya, orientasi-orientasi lain, dan betul-betul orientasinya harus ikhlas karena Allah, dan tujuan menjadi hafizah ya. Anak-anak kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan menjadi hafizah yang mungkin ya, bahwa ikhlas ini yang nantinya akan menghadirkan pertolongan Allah. Dengan keikhlasan ini memudahkan proses menghafal ya. Bila kita ilustrasikan dalam buku ini bahwa menciptakan manusia saja begitu mudah, maka tidaklah sulit bagi Allah untuk menanamkan hafalan Al-Quran dalam jiwa insan-insan tertentu ya, insan-insan yang beriman misalnya. Nah, jadi ketika kita yakin bahwa walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir, ketika yakin bahwa Quran itu mudah dihafal, maka insyaallah ya Allah sendiri yang akan menanamkan hafalan Al-Quran itu di hatinya orang-orang yang betul-betul meyakini tentang hal ini. Kadang kita baru 1 ayat 2 ayat gitu ya, sudah menyerah misalnya. Nah, kemudian yang kedua adalah harus serius. Jadi di antara hal penting yang harus dimiliki ahli Quran adalah serius gitu ya, sungguh-sungguh gitu. Bagaimana kita lihat kesungguhan Nabi dalam meraih ayat Al-Quran ya, sampai beliau mendaki Gunung Cahaya, kemudian menuju Gua Hiro. Bahkan semangat beliau itu mampu menaklukkan jarak ya, dakian yang begitu tinggi. Jadi saking seriusnya beliau itu bahkan ingin segera gitu ya, ingin segera menghafalkan ayat mulai itu, dengan sama Allah ditegur ya, bahwa jangan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, jangan kau tergesa-gesa menggerakkan lidahmu untuk segera mendapatinya gitu ya. Nah, bahwa bukti kesungguhan Rasulullah gitu ya, bahwa beliau itu dengan semangatnya ya Nabi Muhammad gitu ya untuk mendapatkan wahyu itu ya, untuk menghafal Al-Quran dalam hatinya itu, bahwa sampai Allah gitu ya menegurnya karena Rasulullah ingin segera hafal ya. Maka sama Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, la tuharrik, jangan kau menggerak-gerakkan lisanaka lidahmu, lita'jala bih, tergesa-gesa ya untuk mendapatkan hafalan Al-Quran itu. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana, kata Allah, sungguh kami yang akan jam'ahu, menghimpunnya. Al-Quran itu akan langsung ditancapkan di dada Nabi ya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Maka bila kami telah selesai menanamkan bacaannya, fattabi' qur'ana, ikutilah bacaannya. Bahwa betul-betul kesungguhan Rasulullah ya, nah bahwa memang butuh keseriusan gitu ya, butuh kesungguh-sungguhan ya. Jadi dalam sebuah pepatah Arab, seriuslah, jangan kau bermalas ya, jangan pula lalai, sungguh penyesalan itu hanya milik orang-orang yang pemalas. Jangan sampai nanti di yaumil akhir kita termasuk orang-orang yang menyesal gitu ya, dari waktu 24 jam itu tidak dipakai untuk salah satunya dengan menghafal Al-Quran. Kemudian tentu saja sabar gitu ya, yang sabar. Nah, sabar ini tentu saja harus mutlak ya diperlukan oleh setiap penghafal Al-Quran.
bahwa hafalan yang kita jalani dengan kesabaran akan cenderung baik dan tartil ya. Warattilil Qur'ana tartila, dan baca Al-Qur'an itu dengan tartil. Dalam surah itu ya, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila. Bahwa sifat sabar ini insya Allah akan mendekatkan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa innallaha ma'as sabirin, bahwa sesungguhnya Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Nah, bahwa kedekatan ini yang akan melahirkan kehusyuan, bahwa bacaan kita itu insya Allah akan cenderung meningkatkan keimanan ya, karena Allah memberikan kegembiraan khusus bagi orang-orang yang sabar ya, wa basyiril mu'minin. Nah, di sini adapun puncak kegembiraan itu insya Allah saat kita nanti diperkenankan ya untuk memasuki surga Aden, amin ya rabbal alamin, bersama keluarga besar yang salih, diiringi sambutan para malaikat yang menyanjung ya kesabaran kita saat menjalani ujian hidup di dunia. Nah, digambarkan dalam surah Ar-Ra'd ya, jannatu adnin, surga Aden, yadkhulunaha, yang mereka memasukinya, wa man shalaha, dan orang-orang yang salih, min abaihim, dari bapak-bapak mereka, wa aswajihim, dan istri-istri mereka, wa zurriyatihim, dan anak cucunya, wal malaikah, dan para malaikat, yadkhuluna ya, mereka masuk, alaihim, kepada mereka ya, ke tempat-tempat mereka, min kulli babin, dari semua pintu surga. Subhanallah ya, begitu indahnya. Mudah-mudahan kita istiqomah untuk menjadi penghafal Al-Quran ayat demi ayat. Jangan sampai usia kita bertambah tetapi hafalan kita malah berkurang gitu ya. Semakin hari kita tambahkan, walaupun misalnya minimalnya berapa ya, nanti ini strategi Ustaz Adi ada di bawah. Ini begitu indahnya ketika sebuah keluarga Qur'ani ya, Jannatu Adnin, mendapatkan surga Aden, yadkhulunaha, yang mereka memasukinya, wa man shalaha, dan orang-orang yang saleh, min abaihim, dari bapak-bapak mereka, wa azwajihim, istri-istrinya, wa zurriyatihim, anak cucunya, wal malaikah, dan para malaikat itu, yadkhuluna alaihim min kulli babin, akan masuk malaikat itu ya dari semua pintu surga. Kan pintu surga banyak ya, malaikat masuk ke pintu surga sambil menyampaikan, salamun alaikum, selamat atas kalian, bima sabartum, atas kesabaran kalian, fa ni'ma uqbaddar, sungguh nikmat tempat kesudahan itu. Subhanallah ya, dengan berbagai kesabaran kita dalam melakukan amal saleh, terkhusus dalam saat ini adalah amal saleh itu dalam menghafalkan Al-Quran, insya Allah akan mendapatkan peristiwa seperti ini yang sangat luar biasa ya. Di malaikat masuk dari berbagai pintu, kemudian memberikan ucapan selamat ya, salamun alaikum bima sabartum, selamat atas kesabaran kalian, fa ni'ma uqbaddar, sungguh nikmat tempat kesudahan itu. Jadi istimewanya di antara penghuni surga, insya Allah ya, para penghafal Al-Quran yang sudah mengenakan jubah kemuliaan ya. Berikut janji Allah dalam surah Fatir ayat 33, jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir, bahwa surga Aden akan diraih. Surga Aden ini yang akan mereka ya, para penghafal Al-Quran memasukinya. Di dalamnya mereka dihiasi dengan yuhallawna fiha min asawir, dihiasi dengan gelang-gelang emas ya, asawir min fiddah, dari gelang emas, walu'lu'a, dihiasi dengan gelang-gelang mutiara, walibasuhum fiha harir, dan mengenakan pakaian sutra. Mudah-mudahan kita, anak cucu kita, pasangan kita ya, semuanya berlomba-lomba fastabiqul khairat dalam menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan mendapatkan surga Aden ya, surganya para penghafal Al-Quran. Di dalamnya itu dihiasi gelang-gelang emas ya, yuhallawna fiha min asawira min zahabin, dari gelang-gelang emas, kemudian walu'lu'a ya, dari mutiara, betul-betul ya, walibasuhum fiha harir, dan mengenakan pakaian sutra yang begitu indah. Kemudian selanjutnya adalah yakin. Nah, ini keyakinan nih yang
Terkadang kenapa kita sulit untuk menghafalnya, karena kita tidak yakin. Bahwa keyakinan ini adalah hal yang terpenting dalam proses menghafal Al-Quran, bahwa setiap hafiz Quran, setiap penghafal itu harus yakin bahwa Allah sudah menjamin kemudahan. Allah sudah menjamin kemudahan dalam proses menghafal ya, bahwa jaminan tersebut ditegaskan sebanyak 4 kali ya dalam surah Al-Qamar. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Berkali-kali Allah dalam surah Al-Qamar ya, di ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40 Allah berulang-ulang, dan kita harus yakin walaqad, dan sungguh, yassarna, kami mudahkan Al-Quran lidzikri, untuk diingat, bahwa Quran itu untuk mudah untuk diingat, fahal mim muddakir, maka adakah orang yang mau mengingatnya. Nah, jadi saking mudahnya Quran itu ya bisa dihafal oleh seluruh kalangan tanpa batas, baik anak orang besar, anak kecil, sudah tua, muda, mau yang pintar, mau yang standar, bahkan melihat ataupun tidak ya, semua punya peluang yang sama. Bahkan yang sudah sama Allah sudah sama itu ya, ada yang lumpuh otak gitu ya, bahkan yang seperti itu pun bisa menghafal Al-Quran gitu ya, bahwa semua punya peluang yang sama. Dan ini membuktikan bahwa Quran itu adalah betul-betul firman Allah yang menjadi mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Jadi, tidak pernah ditemukan standar kemanusiaan dalam setiap kalimatnya ya, karena itu tidak akan didapati karya manusia yang mudah dihafal seperti Al-Quran ya, bahwa penghafal Al-Quran mesti yakin bahwa manusia itu tercipta dengan kemampuan mengingat tingkat tinggi ya. Nah, perhatikan bagaimana manusia diajari ya, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Nah, ini ya, bahwa wa 'allama Adam al-asma', bahwa ayat ini ya di surah Al-Baqarah 3:1, tidakkah kita merasa takjub dengan kuasa Allah yang menjadikan Nabi Adam itu mampu menyerap semua nama gitu ya, bahwa Nabi Adam itu mampu mengingat dan menyebutkan semua jenis nama di alam semesta ini. Nah, kalau mau tadabbur ya, berapakah kiranya kekuatan memori manusia sampai mampu mengingat semua itu. Nah, jika semua jenis nama saja mampu diingat, maka tidakkah lebih mudah bagi kita untuk menghafal kitabullah, Al-Quran gitu ya. Bukankah kita pun dinamai Al-Quran ya, dengan Bani Adam, anak cucunya ya, jika Adam saja mampu, mengapa keturunannya tidak gitu ya. Nah, ini ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan ya dari Institut Salk di California, menyimpulkan bahwa manusia itu setidaknya memiliki kapasitas memori 1 petabyte ya, setara dengan 1000 terabyte atau 1 juta gigabyte. Nah, ini ada penelitian yang luar biasa ya, bahwa kita harus yakin bahwa otak kita itu sangat mampu gitu ya untuk menghafal Al-Quran. Bahwa ini dari California menyimpulkan bahwa manusia itu setidaknya memiliki kapasitas memori 1 petabyte. Nah, ini setara dengan 1000 terabyte atau 1 juta gigabyte. Masya Allah ya, bahwa hard disk eksternal itu berkapasitas 100 gigabyte saja ya, mampu menampung begitu banyak informasi. Nah, maka nikmat Allah manakah yang kita abaikan dengan kemampuan 1 juta gigabyte ini ya. Kita harus yakin. Jadi Nabi Adam ya, beliau langsung mendapatkan pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala ya, wa 'allama Adam al-asma', langsung Allah yang ngasih pengajarannya. Adapun kita sebagai manusia biasa, kita juga ya ditanamkan potensi untuk menggali semua jenis pengetahuan yang ada. Jadi penghafal Al-Quran itu akan begitu mudah bagi insan yang beriman dan yang merasa yakin ya dengan potensi memori yang sudah Allah kasih gitu ya. Dan memang menjadi sulit bagi yang ragu ya, tidak mensyukuri nikmat dari Allah ya, kepintarannya gitu ya, bahwa pintar itu adalah anugerah dan bodoh itu adalah pilihan. Kita harus yakin. Kemudian menghadirkan motivasi gitu ya. Nah, ini kita harus menghadirkan motivasi bahwa aktivitas menghafal Al-Quran itu memiliki keunikan tersendiri. Jadi saat semangat begitu kuat, maka sekian ayat akan mudah diingat gitu ya. Di sisi lain memang hadirnya suasana tertentu yang
kadang tidak terduga ya, seringkali menjadikan ayat itu sulit dihafal gitu ya, bahkan menyebabkan hafalan mulai melambat, kayak pesimis, kayak skeptis gitu ya, dan berbagai kesibukan ya yang itu suasana-suasana yang makanya harus dihadirkan motivasi. Jadi para penghafal Al-Quran mesti menghadirkan motivasi terbaik untuk kembali menaikkan semangat sekaligus ya menangkis berbagai situasi yang bisa menghambat. Di antara motivasi yang terbaik yang pernah disampaikan Nabi ya kepada umatnya, bahwa kita harus yakin bahwa dengan Al-Quran itu, dengan Al-Quran ya yang kita hafal itu bisa meraih kemuliaan surga tadi yang sudah digambarkan ya, bahwa Allah sudah berjanji dalam Al-Quran bahwa para hafiz Al-Quran, para penjaga Al-Quran, para penghafal Al-Quran akan memasuki surga dengan memakai jubah kemuliaan ya, walibasuhum fiha harir. Nah ini tadi sudah digambarkan bagaimana para penghafal Al-Quran akan mendapatkan surga Adan, jannatu adnin, surga Adan. Itu bagi para penghafal Al-Quran ya, yadkhulunaha, bahwa mereka memasukinya, yuhallawna fiha min asawira min zahabin. Jadi mereka dihiasi dengan gelang-gelang emas, walu'lu'a, mutiara, dengan jubah yang terbuat dari sutra ya, walibasuhum fiha harir. Nah seperti itu. Nah mudah-mudahan kita bercita-cita ya ingin mendapatkan syurga adnan dengan hafalan yang, dengan Quran yang kita hafal ini. Kemudian yang kedua adalah menjadi hamba terbaik. Nah, sahabat Utsman bin Affan pernah menyampaikan hadis Rasulullah SAW berikut ini ya, bahwa khairukum. Jadi sahabat Utsman itu begitu cintanya terhadap Al-Quran sampai-sampai ketika dibunuh ya, beliau sedang membaca ya, sedang memegang mushaf gitu ya. Kata Utsman, khairukum, bahwa manusia terbaik di antara kalian adalah man ta'allamal Qur'an, orang yang mempelajari Al-Qur'an wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Nah, jadi kalau kata Utsman mah, kalau hati kita bersih, kita itu tidak akan kenyang-kenyang baca Al-Qur'an gitu ya. Kenapa hati kita itu karena hati kita keruh sehingga sulit ya, baru satu baris, dua baris, satu halaman itu seperti menjenuhkan gitu ya. Tapi kalau hati manusia itu bersih, kata Utsman bin Affan, maka tidak akan kenyang-kenyang membaca Al-Quran itu, pengen terus baca Al-Quran gitu ya, pengen terus menghafalkannya. Kemudian tentu saja hadirnya limpahan pahala. Nah ini sahabat Abdullah bin Mas'ud ya pernah menyampaikan salah satu hadis, bahwa man qara'a harfan, barang siapa yang membaca satu huruf saja min kitabillah, dari Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka baginya adalah satu kebaikan, satu huruf saja. Wal hasanah bi asyri amsalihha, sedangkan satu kebaikan itu senilai dengan 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, kata Rasul, aku tidak berkata alif lam mim itu satu huruf, walakin akan tetapi alifun harfun, satu alif itu adalah huruf, walamun harfun, lam itu adalah satu huruf, wa mimun harfin, dan mim juga satu huruf, bahwa hadirnya limpahan pahala ya, mudah-mudahan. Kemudian selanjutnya adalah menjadikan prioritas. Nah, ya, harus menjadikan prioritas, bahwa seorang yang punya prioritas dalam mengerjakan sesuatu akan cenderung bersemangat dan mengutamakan pekerjaan yang dimaksud ya. Sama para penghafal Al-Quran juga ya, harus menempatkan Al-Quran itu sebagai agenda prioritas. Maka segala kesibukan yang dijalani tidak akan menggeser atau bahkan menggusur ya kebersamaannya dengan Al-Quran. Hal inilah yang dijadikan Al-Quran itu ya mudah tertanam dalam jiwa dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga memilih guru ya. Nah, jadi para penghafal itu harus punya guru terbaik ya, dalam membimbing proses hafalannya, dan ini penting diperhatikan ya, karena Al-Quran itu diturunkan pada Rasulullah dengan proses bimbingan langsung dari malaikat Jibril alaihissalam. Jadi alhamdulillah kalau kita ya di komunitas kami ada halakoh yang setiap tahunnya ada imtihannya gitu ya, ada ujiannya, kemudian kita satu halakoh itu bacaannya gitu ya, makharij, sifat hurufnya dan sebagainya itu diperhatikan, kemudian menghafal ya seayat demi seayat. Nah bahwa Rasulullah juga
setelah dibimbing langsung oleh malaikat Jibril alaihissalam, Rasulullah menjadi pembimbing ya para sahabat dalam bagaimana menghafal Al-Quran, memahami, mengamalkan kandungan Al-Quran. Nah, bimbingan inilah yang diwariskan pada generasi penghafal setelahnya di setiap masa itu berganti. Nah, alhamdulillah di komunitas kita juga ya, walaupun sederhana, misalnya kita menghafal kemarin ya surah An-Naba, terjemahnya, tafsir singkat dari Jalalainnya, bacaan nada minanya ya, naik datar miring naiknya, walaupun sesederhana itu, yang terpenting kita punya kemauan. Kemudian istiqomah ya, memang sikap istiqomah ini adalah faktor yang sangat menentukan dalam meneguhkan hafalan. Sedikit tapi konsisten lebih baik dibandingkan banyak hafalan tetapi tidak teratur gitu ya. Pokoknya sedikit tapi konsisten itu lebih baik dibanding banyaknya hafalan yang tidak teratur. Nah, ini ada diantara isyarah nasihat Nabi ya kepada Siti Aisyah, dari riwayat Siti Aisyah, ahabul a'mal ilallah, amal yang paling Allah cinta itu adalah ahabul a'mal ilallahi ta'ala, amal yang paling dicintai Allah itu adalah adwamuha wa in qalla, yang konsisten gitu ya, sekalipun itu sedikit gitu. Istiqomah ini juga berpeluang menghadirkan penjagaan Allah ya melalui para malaikat yang membawa ketenangan, kenyamanan. Oleh karena itu ya, ahli Quran itu harus menentukan tempatnya, waktu, metode, perangkat terbaik dalam menghafal dan konsisten menjalaninya ya. Nah, di sini di antara amalan hafalan Al-Quran yang diisyaratkan dari Quran ataupun Sunnah. Nah, ini penting untuk dipedomani ya para penghafal Al-Quran yang benar-benar berharap rahmat dan syifa dari setiap ayat yang dihafalkan. Pokoknya bismillah ya, kita menjadi penghafal Al-Quran setua apapun usia kita ya, sesibuk apapun kita. Dan kita betul-betul menghafal Al-Quran itu betul-betul berharap ya rahmat kasih sayang Allah turun kepada kita dan menjadi syifa, menjadi obat dari setiap ayat yang kita hafalkan. Nah, kemudian ini diantaranya prosesnya ya, proses menghafalnya. Kalau pengen tahu nih metodenya Ustaz Adi Hidayat, misalnya yang pertama itu membagi waktu dulu, mulai dengan membagi waktu hafalan ya. Di bagian utama ada al-hifzu, yaitu pada waktu utama untuk menghafal ya, biasanya dimulai setelah subuh, dan waktu ini yang dilihat terbaik untuk menghadirkan kemudahan dan menghafal. Ketika kita sibuk ya, maka usahakan memulainya sebelum subuh, misalnya ketika tahajud ya, karena misalnya setelah subuh kita dengan berbagai aktivitas. Nah, ini misalnya setelah tahajud, ini waktu terbaik ya, waktu terbaik. Kemudian itu untuk al-hifzunya. Kemudian harus ada waktu murajaah ya, waktu mengulang hafalan. Jangan hanya mau al-hifdzu saja, misalnya menambah hafalan, tetapi ada murajaah, waktu untuk mengulang hafalan. Dan hal yang terbaik untuk murajaah itu dalam setiap kesempatan sholat sunnah ya. Misalnya kita identifikasi kita suka sholat sunnah apa saja ya, misalnya duha, misalnya ya duha itu misalnya apakah kita sholat duhanya 2, 4, 8 atau 12 rakaat gitu ya. Nah, jadi dibagi hafalan itu sesuai jumlah rakaat ya dalam sholat sunnah itu, dan baca dan konsistenkan ya dalam sholat itu sampai hafalan itu begitu lancar gitu ya. Nah, misalnya ini qobla zuhur, ba'da zuhur, qobla, kalau qobla asar nggak ada ya, ba'da maghrib, ini kemudian qobla isya. Kalau di sini kita kan nggak ada ya, adanya ba'da isya, kemudian di tahajud, di qobla subuh misalnya. Nah, ini waktu-waktu murojaah yang terbaik ya, mengulang misalnya dalam sholat sunnah kita, misalnya di apa yang sudah dihafalkan itu kemudian diulang dalam setiap sholat sunnah yang kita lakukan. Nah, jadi ini juga kemudian jeda maghrib ke isya juga. Nah, baik ya setelah maghrib. Nah, jeda antara maghrib ke isya itu baik untuk melakukan murojaah ya. Nah, misalnya berapa menit bermurojaah ya, misalnya sebelum tidur. Selain menguatkan hafalan juga mampu menghadirkan kualitas tidur yang menenteramkan. Nah, jadi sebelum tidur itu
lebih baik untuk melakukan murojaah. Kemudian muzakarah itu ya waktu untuk mengingat-ingat. Nah, waktu ini begitu fleksibel ya, tergantung pada luangnya aktivitas. Misalnya bisa memanfaatkan saat berjalan, saat duduk, saat berbaring, pokoknya untuk mengingat hafalan kita. Kemudian tentu saja ya ada perangkat yang harus disiapkan, mushafnya. Nah, mushafnya itu para penghafal Al-Quran harus menggunakan mushaf khusus ya dalam proses hafalannya, tidak bercampur dengan mushaf lain. Jadi mushaf ini yang digunakan sampai selesai khatam Al-Quran gitu ya. Alangkah baiknya jika pembaca itu menemukan mushaf yang memang didesain khusus untuk hafalan, seperti ini Ustadz Adi ya menyajikan mushaf yang diberi nama At-Taisir. Ini dibagikan gratis ya untuk para penghafal Al-Quran. Atau kita ada kalau di itu ada Al-Muyassar ya, Al-Quran. Nah ini bukan Al-Muyassar, At-Tikror misalnya, mushaf Tikror misalnya, itu kan ada ciri-cirinya ya, mudah-mudahan kita seperti itu, ada mushaf tertentu. Kemudian tempatnya, nah proses menghafal juga bergantung pada tempat strategis yang memudahkan proses hafalan. Jadi mencari tempat yang tenang, memudahkan fokus gitu ya. Misalnya di mana, misalnya di ruang khusus, misalnya di tempat yang kalau di rumah ya ada desain khusus misalnya. Kalau yang kayak santri di masjid, di musola atau di mana misalnya. Kemudian untuk guru, para penghafal juga harus memilih guru terbaik ya dalam membimbing proses hafalan. Karena ini juga ya guru, misalnya gurunya itu yang bersanad ya, misalnya tidak sembarangan, misalnya cari guru yang bersanad yang mampu memastikan benarnya hafalan. Jadi guru yang ketat dalam mengajar itu lebih baik dibandingkan dengan guru yang banyak toleransinya ya. Nah ini harus bersabar dalam belajar, jaga ya adab terhadap guru, dan ini penting. Nah demi hadirnya keberkahan ilmu dan amal gitu ya. Kalaupun belum menemukan guru yang sesuai, pokoknya berusaha ya menyimak dari murotal atau bimbingan hafalan secara online. Sekarang banyak ya bimbingan hafalan secara online, atau kita ada murotalnya, misalnya distorkan hafalan itu ya kepada guru yang bersanad untuk memastikan bahwa bacaan kita tuh benar, hafalan kita tuh benar. Kemudian menentukan target waktu tadi ya. Nah misalnya simulasi target misalnya berapa tahun, kalau ini yang 2 tahun ya, misalnya diidentifikasi bahwa jumlah halaman mushaf yang standar itu 604 halaman ya. Misalnya jumlah halaman 604, berarti asumsi hafalan itu 604 hari. Kalau satu harinya itu 1 halaman. Kalau 30 hari berarti sudah 30 halaman. Kalau 10 bulan berarti sudah 300 halaman ya. 20 bulan 600 halaman plus 4 hari 604 halaman. Jadi total waktu hafal 30 juz itu 1 tahun 8 bulan 4 hari. Jadi hafalan itu bisa selesai dalam waktu 1 tahun kalau kita menghafalnya 1 hari itu 1 halaman. 1 tahun 8 bulan dan 4 hari. Adapun sisa waktu 3 bulan 26 hari bisa digunakan untuk mungkin yang memungkinkan atau menyempurnakan atau memurojaah, memungkinkan supaya betul-betul melekat. Nah ini seperti ini ya. Kalau kita misalnya susah 1 halaman, tinggal bagi saja ya. Yang terpenting punya target. Allah itu tidak akan melihat hasilnya, tetapi melihat proses kesungguhan kita ya. Nah ini kalau hanya misalnya target 2 tahun ini ya ingin diraih dalam 30 hari. Nah ini 1 harinya 20. Nah ini mah nggak akan ke itu ya, nggak akan kekejar sama kita sebagai yang sudah usia seperti ini. Nah kemudian yang terakhir karena masih banyak ke bawahnya, adab menghafal Al-Quran. Syekh Imam An-Nawawi ya menulis dalam At-Tibyan beberapa adab utama para penghafal Al-Quran. Nah di sini oleh Ustadz Adi Hidayat ditampilkan ya dengan ada sedikit gubahan. Yang pertama adalah hendaknya para penghafal Al-Quran senantiasa menjaga wudhu. Jadi penghafal Al-Quran itu memang
harus menjaga wudhu ya, dan bersiwak dalam setiap interaksinya dengan Al-Quran. Jadi menjaga wudhu dulu, itu disunahkannya di wudhu dulu, kemudian siwak ya, bersiwak ketika berinteraksi dengan Al-Quran, baik saat hafalan ataupun murojaah. Hendaknya para penghafal itu memilih tempat yang bersih ya, tempat yang bersih dan suci. Nah, masjid ini adalah tempat terbaik yang disepakati para ulama karena menghimpun berbagai kemuliaan dan keberkahan. Yang ketiga adalah dianjurkan untuk menghadap kiblat ya, supaya lebih menghadirkan kehusyuan dan ketawaduan gitu. Jadi upayakan menghafal Al-Quran sambil menghadap kiblat supaya lebih khusyuk, lebih tawadu gitu ya. Kemudian membiasakan beristiazah, mohon dulu perlindungan sama Allah ya dari berbagai gangguan setan yang mungkin hadir dalam proses hafalan. Ya, terus beristiazah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk ya. Berpenampilan terbaik ini sebagai penghormatan terhadap kemuliaan dan keagungan Al-Quran. Nah ini masih banyak ya amalan-amalan paskanya. Nah ini harus hati-hati, ada penghafal yang zalim, ada penghafal yang muktasid. Nah ini hati-hati ya, bahwa tidak semua juga para penghafal Al-Quran itu banyak ya sekarang para penghafal Al-Quran yang hanya hafal di lisan saja gitu ya, sementara akhlaknya itu tidak mencerminkan akhlak hafiz Quran. Makanya di sini masih banyak ya amalan-amalan paskanya apa, hati-hati gitu ya. Ada penghafal yang zolim, jadi hanya mampu menjadikan Al-Quran itu dihafal gitu ya. Nah ini nanti seperti apa akan digambarkan, bahwa wala tazidu zalimina illa khasara. Ada penghafal muktasid, ada penghafal yang sabiqum bil khairat ya, dan itu yang paling kita harapkan. Nah, bahwa konsistensi murojaahnya, kemudian menjaga sholat malam ya. Nah ini menjaga sholat malam, ini pertanda ahlul Quran ya, para ulama salaf semuanya ya hampir tidak pernah meninggalkan sholat malam. Jadi begitu menikmati ya, sebagai penguat hafalan juga. Nah, kemudian memperbanyak doa, tentu saja ya, harus banyak berdoa, semangat beramal, dan ini hati-hati ada yang merusak hafalan kita ya dari maksiat yang dilakukan misalnya ya. Nah ini akan berpotensi merusak atau menghilangkan hafalan. Kemudian kurang murojaah, ada ujub, ada riya. Nah hati-hati ya, ada ujub, riya. Nah ini sifat ujub dan riya ini akan menghanyutkan ya ayat-ayat secara Quran yang sudah terpatri dalam jiwa, dan setan itu senantiasa yuwaswisu ya, meniup-niup atau membisiki ya. Nah apalagi yang rajin bermusobaqoh ya. Nah ini pokoknya harus hati-hati, kata Imam An-Nawawi mengingatkan para penghafal Al-Quran untuk hati-hati dengan penyakit ini. Nah hendaknya para siswa selalu mengingatkan diri bahwa Al-Quran yang sudah ia raih itu adalah titipan Allah gitu ya. Semua adalah titipan Allah, bukan atas kehebatan atau kemampuan dia sendiri dalam meraih hal itu. Maka seseorang yang dititipi itu tidaklah pantas merasa ujub, apalagi sombong ya atas hal yang bukan miliknya. Nah ini ya diingatkan. Nah ini simulasi-simulasinya ya, baik terjemah, bagaimana ini dengan strategi metode yang Ustadz Adi lakukan ya. Nah ini At-Taisir merupakan mushaf yang beliau bagikan secara gratis khusus untuk para penghafal Al-Quran. Demikianlah untuk kajian hari ini. Mudah-mudahan kita termotivasi untuk betul-betul menjadi hafiz Al-Quran ya, penjaga Al-Quran. Ayat 2 ayat, 1 surah 2 surah yang kita hafal di setiap harinya ya. Mudah-mudahan semakin menambah semangat, apalagi untuk menjadikan putra-putri kita hafiz Al-Quran ya, dengan memberikan fasilitas, menyekolahkan di tempat terbaik ya, untuk mereka menjadi lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Mungkin hanya itu saja. Mudah-mudahan kita semua termasuk generasi Qur'ani ya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah, manusia terbaik dalam pandangan Allah adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kembali. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarramah Bunda Hajah Dr. Penti yang sudah menyampaikan materi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'allimna alladhi yanfa'una wa bifaqihna wa faqih ahlana wa qurbatil lana fi dinina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akhiri kajian subuh ini dengan sama-sama membaca istighfar dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah ahsanal jazaa semua Bunda Dokter dan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab Bunda. Izin lab. Mangga.